Wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ana Muslimah di mata pelajaran ekonomi kelas 10. Nah, pada pertemuan hari ini sebelum mulainya pembelajaran ekonomi, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ekonomi di kelas 10 bab 1 ini mengenai konsep ilmu ekonomi. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam bab 1 ini, yang pertama mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi dan mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini ada pengertian ilmu ekonomi. Nah, sebelum kita ke pengertiannya, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, yang artinya manajemen rumah tangga. Nah, asal katanya adalah oikos, berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan atau hukum. Nah, oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Nah, di sini membahas ilmu ekonomi menurut pendapat para ahli. Yang pertama ada Richard G. Lipsey. Nah, Richard berkata bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Dan selanjutnya, menurut M. Gregory Mankiw menyebutkan ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Dan yang terakhir di sini Ibu sebutkan sebenarnya banyak, cuma di sini Ibu sebutkan 3 saja. Menurut Robert B. Ekelund, Jr. and Robert D. Nah, mereka menyebutkan adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Mereka memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Nah, kesimpulan dari pengertian ilmu ekonomi apa sih itu? Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Nah, jadi di ekonomi ini berkaitan dengan bagaimana si rumah tangga menggunakan dana terbatas dengan hati-hati. Nah, ketika manajemen rumah tangga diterapkan dalam pengelolaan ekonomi, muncullah ekonomi. Selanjutnya kita membahas pembagian ilmu ekonomi. Nah, di sini pembagian ilmu ekonomi ada 3. Yang pertama ada ekonomi deskriptif. Nah, ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Nah, misalnya dari ilmu ekonomi deskriptif ini gambar kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Jadi intinya ilmu ekonomi deskriptif ini menggambarkan kondisi yang sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Selanjutnya ada teori ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi, teori ekonomi? Nah, dia menyebutkan cabang dari ilmu ekonomi yang berusaha menjelaskan pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam teori ekonomi ini dibagi menjadi 2, ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, nanti kita bahas lebih dalamnya di slide selanjutnya. Kita bahas dulu mengenai pembagian ilmu ekonomi yang selanjutnya, ada ilmu ekonomi terapan. Nah,
Ilmu ekonomi terapan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang menggunakan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pedoman-pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Nah, misalnya ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ekonomi politik, ekonomi internasional, ekonomi moneter, terus ada ekonomi perbankan, ekonomi perusahaan, ekonomi syariah, dan lain sebagainya. Banyak ya dari contoh ekonomi terapan. Lanjut, Ibu bahas lebih dalam tadi mengenai ilmu ekonomi teori ya. Ada dua, tadi Ibu bilang ada teori ekonomi mikro atau teori harga. Nah, cabang ilmu ekonomi yang menitik beratkan pada perilaku ekonomi rumah tangga, nah cakupannya kecil ya, perusahaan dan pasar, memberikan metode kepada setiap individu untuk mengolah sumber daya ekonomi yang dimilikinya yang bersifat terbatas agar dapat dimanfaatkan secara efisien. Contoh, pendapatan bagi rumah tangga agar lebih efisien. Nah, yang kedua ada teori ekonomi makro. Nah, teori ekonomi makro, cabang ekonomi yang menitik beratkan pembahasan mengenai perekonomian secara keseluruhan, agregatif. Cakupannya lebih luas ya makro. Ingat, kalau makro itu cakupannya lebih luas. Teori ekonomi makro membahas mengenai keseluruhan perilaku rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam perekonomian. Nah, contoh dari teori ekonomi makro ini lebih luas nih, kita menangani pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, dan kebijakan pemerintah. Nah, dari dua teori ekonomi ini kalian bisa membandingkan ya. Jadi kalau mikro cakupannya lebih sedikit, individu dan rumah tangga. Kalau makro cakupannya luas, perekonomian secara keseluruhan. Nah, lanjut di sini Ibu membahas mengenai ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi dibagi menjadi 8 cabang ilmu ekonomi. 8 cabang. Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama ada ilmu ekonomi moneter. Adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Berbagai aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan hal-hal tersebut, seperti contohnya nih ilmu ekonomi moneter, inflasi, jumlah uang yang beredar, dan tingkat suku bunga yang dibahas pada cabang ilmu ekonomi ini. Yang kedua ada ilmu ekonomi publik. Apa sih ilmu ekonomi publik? Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Hal-hal yang dibahas pada ilmu ekonomi ini antara lain seperti APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, dan retribusi. Selanjutnya ilmu ekonomi juga ada ilmu ekonomi industri. Nah, ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Nah, interaksi tersebut dapat berupa persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau kartel. Nah, pembahasan pada cabang ilmu ekonomi ini termasuk dalam lingkup ekonomi mikro atau kecil. Cakupannya kecil. Nah, yang keempat ada ilmu ekonomi internasional. Nah, ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Nah, kegiatan perekonomian tersebut dapat berupa transaksi perdagangan antar negara, aliran investasi antar negara, dan neraca pembayaran. Selanjutnya di sini membahas mengenai ilmu ekonomi, masih cabangnya. Yang kelima ada ilmu ekonomi regional. Adalah cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antara wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Nah, selanjutnya ada ilmu ekonomi sumber daya alam. Nah, ilmu ekonomi sumber daya alam adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi.
Pokok bahasan dalam ilmu ekonomi ini diantaranya adalah eksternalisasi positif dan negatifnya yang ada dari cabang ilmu ekonomi sumber daya alam. Lanjut, yang ketujuh ada sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sumber daya manusia adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Nah, pembahasan pada cabang ini antara lain adalah masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Nah, di sini yang terakhir, pembagian ilmu ekonomi membahas mengenai ilmu ekonomi syariah, yang selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai ilmu ekonomi syariah. Apa sih ilmu ekonomi syariah itu? Nah, ilmu ekonomi syariah adalah bertujuan untuk menerapkan ekonomi Islam. Nih, udah jelas ya, berarti berdasarkan aturan-aturan Islam. Nah, pokok pembahasan dalam ilmu ekonomi ini antara lain adalah prinsip bagi hasil, penghapusan riba dalam perekonomian, dan zakat. Selanjutnya di sini membahas mendalam mengenai ilmu ekonomi syariah. Nah, pengertian dari ilmu ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan segala masalah ekonomi dengan cara Islam. Nah, berdasarkan ajaran agama Islam. Nah, ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi yang diatur berdasarkan syariat-syariat Islam. Nah, di sini sudah jelas bahwa ilmu ekonomi syariah ini segala sesuatunya didasarkan pada prinsip Islam. Nanti kita bahas lebih dalamnya. Lanjut. Nah, di sini ada tujuan ekonomi Islam. Apa sih tujuan dari ekonomi Islam? Yang pertama, ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma Islam. Norma-norma moral Islam. Yang kedua, tujuan dari ekonomi Islam persaudaraan dan kesejahteraan yang universal. Nah, yang ketiga, tujuannya yaitu distribusi pendapatan yang merata, tidak diharapkan dengan adanya ekonomi Islam ini tidak ada ketimpangan. Jadi diharapkan merata, adil di setiap tempatnya. Dan yang keempat, kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Lanjut, kita bahas mengenai prinsip ekonomi syariah. Apa sih prinsip ekonomi syariah? Ada 3 nih. Untuk lebih lanjut mendalamnya bisa kalian baca di modul pembelajaran. Ini ibu lebih poin-poin pentingnya. Ada prinsip tauhid. Prinsip tauhid adalah segala sesuatu yang di alam semesta ini dibentuk dan diciptakan dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan ekonomi Islam kita berprinsip tauhid. Jadi segala sesuatu itu diciptakan dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada prinsip khalifah. Apa sih prinsip khalifah? Prinsip khalifah adalah persaudaraan universal dengan pemahaman bahwa sumber daya adalah amanah, gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip keadilan. Apa sih prinsip keadilan? Prinsip keadilan adalah pemenuhan kebutuhan pokok manusia, sumber-sumber pendapatan yang halal, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, serta pertumbuhan dan stabilitas. Nah, di sini membahas mengenai karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, karakteristiknya harta adalah milik Allah. Jadi kita percaya harta yang ada di dunia ini, sumber daya alam yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya titipan. Nah, ekonomi terkait dengan akidah syariat dan moral. Jadi ekonominya ini menjunjung tinggi akidah syariat dan moral agama Islam. Selanjutnya, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan harus seimbang.
Dan yang keempat, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Jadi tidak adanya sesuatu hal yang kepentingan individu saja yang dipenuhi, sedangkan kepentingan umumnya tidak dipenuhi. Jadi harus seimbang satu sama lain. Yang kelima adalah kebebasan individu dijamin dalam Islam. Jadi setiap individu bebas mengemukakan pendapatnya dalam ekonomi syariah. Selanjutnya, negara diberi kewenangan untuk ikut campur dalam perekonomian ini. Selanjutnya adalah adanya bimbingan konsumsi. Selanjutnya ada petunjuk investasinya jelas, terus pembagian hasilnya juga jelas, dari awal sudah dirinci. Nah, yang kesembilan adanya zakat. Jadi semua profit yang kita peroleh pasti ada berapa persen untuk zakat. Nah, yang 10 yang terakhir, pelarangan terhadap riba. Nah, kalau dalam karakteristik ekonomi syariah tentu saja beda ya dengan ekonomi konvensional. Nah, ekonomi syariah ini sangat dilarang adanya riba, diganti dengan sistem pembagian bagi hasil. Selanjutnya di sini ada tujuan dari ekonomi syariah. Apa saja sih tujuan ekonomi syariah? Yang pertama, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi suatu negara secara kafah. Yang kedua, membebaskan masyarakat muslim dari belenggu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis. Yang C, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme dan hedonisme. Dan yang terakhir, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. Oke, mungkin ini bukan yang terakhir. Yang E, mewujudkan falah atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Selanjutnya, membahas mengenai manfaat dari ekonomi syariah. Apa saja sih manfaat yang diharapkan dengan adanya ekonomi syariah? Mewujudkan integritas muslim yang menyeluruh sehingga Islam tidak lagi parsial. Selanjutnya, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah, melalui praktik bagi hasil. Nah, karena tadi Ibu sudah menjelaskan ya, jadi tidak adanya riba diganti dengan praktik bagi hasil yang sebelumnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Yang terakhir, praktik ekonomi syariah bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Tuhan yang Maha Esa. Mungkin cukup sekian pada pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke kolom komentar Google Classroom, atau pengen lebih cepatnya bisa chat kontak yang sudah tertera. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.